Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Sidir Astu Tad Astu Swaha, Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratao Yanto Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Dr. Tri Handoko Seto SSI MSc selaku Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya selaku Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat. Yang terhormat Bapak Made Awanita SAG MPD selaku Ketua Lembaga Dharma Duta PHDI Pusat. Saya haturkan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edi Sumianto SAG selaku Ketua PHDI Kabupaten Lumajang yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan rekaman video Lomba Dharma Wacana di Pura Mandaragiri Agung Semeru, Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Dewan Juri beserta segenap panitia Lomba Dharma Wacana Dharma Duta 2021. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta Lomba Dharma Wacana Dharma Duta 2021 dan umat sedharma yang berbahagia. Rasa ahyubagya kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas asungkarta waranugrahanya walaupun kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, namun Ida Sang Hyang Widiwasa masih senantiasa memberikan karta waranugrahanya berupa kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Tidak lupa, kita juga patut menghaturkan puji astuti bakti kepada para maharsi, empu dan para pujangga, serta kepada para leluhur yang telah memberikan jalan dan ilmu pengetahuan sucinya kepada kita semua, sehingga dengan tuntunan mereka semua, kita selalu senantiasa berada di jalan Dharma. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Implementasi Trihita Karana oleh generasi muda dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Judul ini saya angkat karena saat ini kita sedang menghadapi perubahan lingkungan yang ekstrim. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Hindu harus memiliki kesadaran untuk melestarikan lingkungan hidup. Umat sedharma, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa agama Hindu merupakan agama yang sangat ekologis. Hal ini antara lain terlihat dari salah satu konsep dalam agama Hindu, yaitu Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Jadi, Trihita Karana adalah tiga unsur penyebab kebahagiaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, yaitu hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Parahyangan, hubungan manusia dengan sama manusia atau Pawongan, dan hubungan manusia dengan alam semesta atau Palemahan. Sebagaimana yang dimuat dalam ajaran agama Hindu, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam hidup manusia, baik kebahagiaan maupun kesejahteraan fisik maupun lahir yang disebut Jagadita, sehingga dapat mencapai kebahagiaan rohani dan batin yang disebut moksa. Umat sedharma, Parahyangan merupakan hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Manusia adalah ciptaan Tuhan, di mana Atman yang berada dalam tubuh manusia adalah percikan sinar suci Tuhan, sehingga manusia dapat hidup. Oleh karena itu, manusia hendaknya berterima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang diwujudkan antara lain dengan selalu rajin sembahyang dan mengucap syukur atas segala kerta waranugrahanya. Pawongan merupakan hubungan manusia
dengan sama manusia. Agar peluangan dapat terwujud, kita harus mampu untuk mengembangkan pandangan yang universal. Contohnya, mengimplementasikan ajaran Tatuam Asi dan Wasudaiwa Kutumbaka. Palemahan merupakan hubungan manusia dengan alam. Bagaimana manusia memperlakukan alam, begitulah alam memperlakukan manusia. Manusia memerlukan alam sebagai tempat hidup, dan alam pun perlu dipelihara oleh manusia supaya tidak punah. Umat Hindu sangat menghargai alam. Hal ini antara lain terlihat dari adanya Hari Raya Tumpak Wariga. Tumpak Wariga adalah hari pemujaan kepada Dewa Sangkara atau Dewa Penguasa kesuburan pepohonan dan tumbuhan. Pada saat perayaan Tumpak Wariga, umat Hindu akan menghaturkan sajen atau upakara sebagai penanda atas rasa syukur dan berterima kasih kepada tumbuh-tumbuhan yang telah melimpahkan berkah kepada mereka. Umat Dharma, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dampak negatif dari pembangunan adalah rusaknya alam. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan harus diperhatikan kondisi alam. Berkaitan dengan hal tersebut, PBB dalam Deklarasi Rio mencetuskan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa kini dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Deklarasi Rio. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan terdapat dua prinsip, yaitu keadilan satu generasi dan keadilan antar generasi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Hindu harus ikut menunjang program pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menanam pohon kembali merupakan salah satu bukti bahwa kita peduli terhadap lingkungan. Dalam kitab Rigveda, Mandala 6, Adhya 48, Sloka 17, dan Yajurveda, Adhya 6, Sloka 22, yang menegaskan bahwa janganlah menebang pohon karena mereka menyingkirkan pencemaran. Janganlah mencemari air dan janganlah menyakiti atau menebang pohon itu. Sloka tersebut menjelaskan bahwa pohon merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Dengan adanya pohon, udara menjadi lebih sejuk, sehingga manusia dapat menghirup udara yang lebih bersih lagi. Manusia terdiri dari 60% sampai 70% air, sedangkan alam semesta terdiri dari kurang lebih 71%. Oleh karena itu, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai generasi muda Hindu, kita harus memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dengan cara melestarikan hutan lindung, menanam pohon secara bijaksana, dan tidak boleh mendebang pohon sembarangan. Selain itu, kita tidak boleh mencemari air agar tidak terjadi kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Pada saat Pandawa diasingkan ke hutan Wanaprastha, Pandawa akan membangun kota di hutan tersebut. Pada saat Pandawa membangun kota, ia menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan jangan mencemari sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan. Berdasarkan apa yang telah saya paparkan, dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai generasi muda Hindu harus mampu menerapkan ajaran Trihitakarana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Manusia seharusnya tidak mengeksploitasi alam, tetapi seharusnya manusia mampu menjaga alam agar generasi yang akan datang mendapatkan air bersih, menghirup udara segar, dan lain-lain. Demikian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.